Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak untuk waktu dan izin yang sudah Bapak berikan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari guru penggerak Pak, demonstrasi konstekstual, di mana di modul 3.1 ini pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah dan Bapak selaku kepala sekolah SD Negeri 79 di mana tempat saya bertugas, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lubuk Linggau dari sekolah yang Bapak pimpin. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Kita mulai saja ya, Pak ya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi begini, iya Pak. Dilema itu setiap dalam perjalanan situasi belajar mengajar, dari pengalaman dari saya, itu pasti ada. Iya Pak. Jadi untuk mengatasi hal itu, apalagi mengenai situasi etika. Iya Pak. Nah, jadi kita dihadapkan dengan dua pilihan, sehingga dalam prinsip itu dikatakan betul. Iya Pak. Menyangkut moral kita, iya, kepribadian kita, sosial kita. Hal ini kita untuk dapat menganalisa sehingga melihat dan sebagaimana keadaan. Iya Pak. Di keadaan situasi di sekolah ini, guru terhadap kepala sekolah. Iya Pak. Pendekatan ataupun sosialisasi. Iya Pak. Bukannya istilahnya nanti bagaimana sosialisasi kepala sekolah. Iya. Ya, pertama diadakan satu sering rapat. Iya Pak. Tahapan gunanya rapat itu untuk mengingatkan. Iya Pak. Dan juga untuk menertibkan. Iya. Nah, dalam etika ini, dalam sosial, ya, itu kalau kita harga mati, itu pun agak sulit. Iya Pak. Karena penerapan yang dikatakan harga mati harus begini. Iya. Karena keadaan di lapangan kita harusnya seperti ini. Iya Pak. Nah, maka dari itu kita melihat kondisi semua. Iya. Kita tidak bisa samakan karena yang mana sekolah itu terletak wilayah kota ataupun kabupaten itu agak beda gitu. Iya. Itu maka perlu kepala sekolah mengadakan sosialisasi kepada guru-guru tertentu. Oh iya Pak. Apalagi yang guru ini sudah mengikuti calon penggerak. Iya Pak. Karena pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin itu terkadang tidak semua orang bisa. Karena pengalaman itu harus mempunyai satu kekuatan fisik juga, iya Bu. Iya Pak. Mental kita harus siap. Iya. Itu pertama jadi seorang pemimpin. Iya. Dan juga memutuskan. Iya, Karena memutuskan itu tidak gampang. Kalau memang toh itu membutuhkan guru, itu kita diadakan musyawarah. Iya. Yang guru yang kira-kira di sini tuh kalau jumlah guru 10, mungkin 3 orang pasti ada guru yang favorit gitu. Iya Pak. Yang bisa diandalkan. Iya. Maka kita minta pendapat. Iya. Setelah itu pendapat 3 orang itu tadi bagaimana, nah baru kita menyimpulkan. Kalau memang tiga guru itu memang agak berbeda, nah di sini timbulnya dilema. Iya. Tapi kita selaku pimpinan, yang penting tidak menyimpang. Iya Pak. Tujuan untuk memajukan dunia pendidikan kita. Iya. Itu anak-anak bangsa ini. Iya. Artinya ya Pak, di sini dari pembicaraan Bapak tadi, dilema etika ini harus kita pertimbangkan keadaan kondisi sekolah ya Pak ya. Kemudian dilema etika ini terkadang muncul di saat ada sebuah kasus, kemudian kita minta pertimbangan dari
guru dan ada beberapa guru yang menyampaikan pendapat yang berbeda, maka terjadilah dilema etika ya, keputusan apa yang akan kita ambil seperti itu ya Pak ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang sekarang di SD Negeri 79 dan Bapak sangat berpengalaman menjadi kepala sekolah ya Pak ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Satu, kita ambil keputusan sesuai dengan prosedur. Ya. Jadi prosedur pertama yang jelas setiap kita kepala sekolahnya ada kelompok K3S. Ya. Jadi maka gunanya kelompok K3S ini untuk menyamakan persepsi. Ya. Jadi ilmu yang dapat dari K3S ini sehingga sering orientasi bagaimana kalau mengatasi masalah hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, makanya yang dilema seperti itu, ya. Kepala sekolah itu harus kekeh. Ya. Harus kekeh itu sesuai dengan prosedur. Iya. Kita putuskan, kalau memang etika itu memang guru yang bersangkutan tadi itu memang etikanya kurang, ya perlu adanya pembinaan dan teguran. Iya. Oh iya. Artinya ini kita harus melaksanakannya sesuai dengan prosedur ya Pak ya. Iya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah pertama ya. Kita sudah dengan memajukan sekolah. Ya. Kedua, ketertiban sekolah ini utama guru dulu. Ya. Nah, guru ini kita pelajari berapa jumlah guru. Ya. Dan etika ini sangat dibutuhkan. Ya. Karena anak didik ini dengan adanya anak didik yang terampil dan punya pendirian dan punya tanggung jawab dan sopan santun itu dari guru. Iya. Memang kadang ada yang dari anak, didikan orang tua, bukan dari guru semua. Kadang anak ini anak si A, orang-orangnya seperti ini, orang ini. Ada anak yang awam, karena dia hidupnya di kebun. Nah itu beda. Jadi orang tuanya boro-boro Bu, mau ngomongin kamu bangun pagi, kamu sekolah jangan sampai terlambat. Dia bisa sekolah saja, dia untuk membutuhkan hidup. Jadi hal yang macam ini Bu, yang jelas itu langkah-langkah kita itu yang jelas sekali kita lakukan itu Bu, kita melalui yaitu kadang-kadang rapat antara wali murid, kendala, guru, nah sehingga kita tahu di situ titik kelemahan dan juga ada nanti titik kita juga untuk kekuatan kita. Artinya langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu pertama ya Pak ya, pertama sekali niat ya Pak ya, niat untuk memajukan dunia pendidikan terutama di SD Negeri 79, kemudian Bapak akan menerapkan etika kepada guru karena guru adalah sebagai teladan ya Pak bagi murid-murid, kemudian Bapak akan mengadakan rapat secara berkala untuk mengevaluasi kekurangan atau hal baik apa yang sudah dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar ya, atau proses yang sudah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah ya Pak ya. Iya. Okay. Maaf ya Pak, agak banyak pertanyaannya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kita ambil efektifnya setelah kasus itu sudah kita dapat, menyimpulkan untuk demi kekompakan guru dan kemajuan sekolah, sehingga baru kita bisa putuskan. Kekompakan guru ya Pak ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya pertama yang jelas kita akan semuanya etika ini diterapkan pada guru dan siswa itu tidak mudah karena kita mempunyai watak-watak tertentu. Nah jadi dimulai dari awal, dari
sebenarnya kriteria gurunya sudah baik. Iya Pak. Terkadang Iya. mungkin dia punya masalah apa rumah tangga atau masalah apa dibawa-bawa ke sekolah. Iya. Maka timbullah di situ etika itu kadang-kadang mudah sekali ngambil kesimpulan marah sama murid. Oh iya. Terus dengan jauhi dengan kepala sekolah. Seharusnya tidak. Artinya segala sesuatu dalam ruang lingkup di sekolah ini sekali-sekali ajak sharing, Pak, cara memutuskan masalah ini gimana. Oh iya. Nah, bukannya kepala sekolah ini sebenarnya gudangnya, Bu. Iya. Ya, jadi gudangnya itu untuk bertanya. Iya benar. Dan juga gudangnya untuk memberi contoh. Iya benar Pak. Jangan kita jadi kepala sekolah terus memberi contoh yang tidak benar, tidak mungkin. Iya benar. Tapi kita kepala sekolah itu contoh sehingga nanti guru yang bersangkutan bisa untuk kedepannya bisa jadi dikorbitkan menjadi pengganti kepala sekolah yang sudah pensiun yang adapun istilahnya itu perolingan. Oh iya Pak. Berarti tantangan yang tadi ya Pak ya, perbedaan individu atau kepribadian guru itu masing-masing ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas Bu, kita mengenai kasus itu terjadi. Iya. Sehingga kita langsung kita bahas. Iya. Terus mencari jalan keluarnya. Nah, kalau terjadwal, Bu, kasus itu kadang datang itu kadang tidak. Iya, benar. Nah, jadi bukannya apa-apa, karena sekarang ini kan mutu pendidikan gitu ini kan semakin bertambah. Iya, Pak. Mengenai IT, bukan ilmu ini dari istilahnya khusus dari bagaimana dari guru lain, dari kepala sekolah, dari tutorial. Iya. Nah, makanya guru itu dituntut tidak semudah kalau memang ingin jadi guru. Iya Pak. Jadi yang guru yang lillahi ta'ala. Iya Pak. Jadi yang lillahi ta'ala itu memang punya niat. Sehingga untuk memajukan, mencerdaskan anak sekolah, anak bangsa kita. Iya Pak. Tapi kalau hanya, nah inilah kadang-kadang timbul etika tadi itu. Iya. Ada 2 orang guru di sekolahan ini. Yang dia hanya itu tadi, ya mungkin ya perlu bimbingan sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau dideketin yang guru itu mungkin resepnya dia bisa berubah. Iya Pak. Kadang-kadang kepala sekolah ini karena banyak kegiatan dan hal apapun, mungkin dengan lambat-lambat mungkin dia akan ada perubahan. Iya, alhamdulillah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang jelas faktor-faktor pertama itu pendorong. Iya. Pendorong itu berasal dari niat baik kepala sekolah. Iya. Itu pendorong pertama. Iya. Lalu mau menyimpulkan, memutuskan hal baik. Iya. Makanya dari itu ya guru juga yang jelas dia sudah mempunyai etika jelas. Iya Pak. Cuman mungkin itulah dengan adanya istilahnya tadi masalah-masalah yang datang bisa dari keluarga, dari mereka kan, keluarga dari guru. Mungkin kadang-kadang sering guru itu dapat data, mungkin dia jangan istilahnya mementingkan tugas di rumah daripada tugas negara. Iya. Karena apa? Orang berjalan itu ibarat batu, tentu mau lurus terus kan? Iya Pak. Cuma ada tuman. Iya. Kita selaku kepala sekolah itu ibaratnya itu tarik ulur. Iya Pak. Kalau kita langsung istilahnya memutuskan terus merasa rasa guru tadi tertekan, tidak baik juga. Iya Pak. Karena apa? Dampaknya nanti pasti kepala sekolah itu otoriter. Oh iya. Nah, jadi seharusnya pendidikan ini memang harusnya begitu, Bu. Iya Pak. Tetapi karena dalam lingkungan tadi, ya kita memperhatikan, melihat kondisi. Iya. Nah, gimana kalau guru itu punya kasus masalah ini, terus kita langsung kepala sekolah gini, mungkin bisa berbenturan. Iya. Nah, jangan sampai kan begitu. Kan kalau toh memang itu guru itu memang
sudah melampaui etika yang sudah tidak baik, Iya. yang jelas kita bertindak Iya. demi berubah beliau itu. Iya. Itu saja. Oh iya, oke. Berarti faktor yang paling penting yaitu dari niat itulah ya Pak ya. Niat kita mengawali segala kegiatan itu seharusnya kita mempunyai niat yang baik ya Pak ya. Iya. Kita sudah sampai di pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Pelajaran saya yang jelas, ya, yang ditemui, ya, itu yang jelas kalau dalam ruang lingkup sekolah kita ini, itu kita satu kerjasama dengan komite dan terutama kita harus adaptasi. Iya. Jadi pembelajaran itu yang pokoknya itu adaptasi dulu dalam lingkungan. Iya Pak. Jadi kita tidak semena-mena kan. Iya. Kalau lingkungan ini sudah kita ngerti, berarti modelnya seperti ini. Iya. Berarti tinggal kita menggerakkan gurunya seperti ini. Iya. Jadi nanti tidak ada benturan dari pihak wali murid mengatakan bahwa yang jelas biasanya kalau itu dalam etika guru biasanya wali murid melapor. Iya. Pak, guru si A itu begini. Iya. Anak saya begini. Iya. Kok begini Pak? Iya. Jadi maka dari itulah kita bisa menyelesaikan sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi seperti itu bisa jadi bahan-bahan kita. Iya. Maka yang terutama sekali ikhlas ya Pak ya. Iya. Artinya pembelajaran yang Bapak ambil dari mengambil keputusan dilema etika, pertama ya pembelajaran kita adaptasi ya Pak ya, adaptasi terhadap lingkungan sekolah, kemudian kita harus menjalin yang namanya kerjasama ya Pak, kerjasama untuk memajukan sekolah tersebut dan untuk mengatasi dilema-dilema yang terjadi di lingkungan sekolah. Alhamdulillah Pak, sesi wawancara kita sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas responnya dan atas jawaban-jawabannya. Ini sangat menginspirasi saya Pak dalam kalau seandainya nanti akan terjadi dilema etika di kelas saya di kelas 1, ini saya akan mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bisa diawali dengan niat yang baik ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas izinnya. Kemudian Ibu berkenan untuk menerima saya untuk melakukan wawancara dengan tema pengambilan keputusan dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bu. Alhamdulillah, ini saya ucapkan sama-sama terima kasih. Ini Ibu Lia telah mewawancarai saya sebagai narasumber. Saya banyak ucapkan terima kasih. Berarti Ibu Lia mempercayai saya sebagai narasumber. Ya. Ini Bu, sebelum memulai wawancara ini akan ada beberapa pertanyaan Bu. Di antara ini ada 8 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama saya awali, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Identifikasi kasus dilema tentang etika moral. Iya. Itu kami prosesnya pertama kita lihat dulu ke siswa, kita tanya jawab dengan siswa. Iya. Yaitu dewan guru juga. Setelah itu kita adakan konsultasi dengan kedua orang tuanya. Kita lihat selama ini
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kami selalu berusaha melibatkan berbagai pihak, terutama warga sekolah, terus ini warga sekitar sekolah. Kalau memang masalahnya lebih besar lagi, kami libatkan dengan pengawas sekolah. Berarti Ibu akan mengoptimalkan keterlibatan warga sekolah, warga lingkungan sekitar, dan kemudian jika itu diperlukan akan melibatkan pengawas pembina sekolah, ya Bu. Benar sekali itu. Iya. Terima kasih Bu. Bagus sekali. Keterlibatan semua pihak itu sangat mendukung ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama kita mencari informasi dulu. Setelah informasi dikumpulkan, setelah itu kita mengidentifikasi fakta-fakta yang sudah terkumpul. Setelah itu kita mempertimbangkan dengan mencari berbagai pilihan, mungkin solusi lah. Setelah ketemu solusi, kami sesuaikan dengan nilai-nilai dan kepentingan semua pihak. Setelah itu mengevaluasi apa, setelah ada solusi baru kita mengevaluasi bagaimana hasilnya yang terakhir, yang bagus untuk kepentingan sekolah. Menarik sekali ya Bu ya. Langkah-langkahnya sangat runtun dan alhamdulillah sepertinya itu langkah-langkah atau prosedurnya itu sudah sangat baik yang sudah Ibu lakukan ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Menurut saya yang paling efektif itu melibatkan semua pihak. Salah satunya nilai-nilai yang kuat dan jelas dan menggunakan pendekatan adil dan transparan. Maksudnya jelas, kita tidak boleh memihakkan sebelah sini. Nah, misalnya ini masih keluarga saya, tidak boleh. Yang namanya di sekolah itu tidak ada kekeluargaan, yang ada dipersamakan dan kita harus berpihak adil. Itu aja ya. Biar semua hak yang harus diperoleh warga sekolah itu terpenuhi. Selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-halnya ya. Tantangannya ya. Iya Bu. Sebenarnya tantangannya berat itu. Karena kita harus mengambil keputusan tuh banyak sekali fakta-fakta yang kita kumpul. Setelah itu kita koordinasi lagi dengan teman sejawat, terutama warga sekolah. Jadi setelah selesai semuanya kita kumpulkan data, nanti kita nyari solusinya. Jika perlu warga masyarakat juga turut andil, mengambil keputusan. Tantangan itu pasti ada ya. Banyak. Ada warga tuh tidak terima. Benar. Nah, kita misalnya ada kasus di sekolah ya. Jadi warga tuh tidak menerima, disangkanya anaknya bagus terus di sekolah. Berarti tantangannya perbedaan pendapat. Benar sekali. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu nanti langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau kasusnya ringan, istilahnya kita adakan di tempat. Misalnya ada kasus di kelas, antara anak itu ada yang dibully ataupun ada yang ini diganggu. Nah, kalau memang kasusnya tidak seberapa, paling kita adakan berdamai di tempat. Tapi kalau masalahnya lebih tinggi,
mungkin kita panggil wali siswa ya, biar datang sekolah, biar tahu anaknya ini dititipkan di sekolah itu berbagai macam bentuk. Ya, ada memang anak-anak itu nakal, kadang itu ada anak-anak itu tidak nakal, cuma dia diganggu teman, ada. Ya. Jadi kita melibatkan orang tua kalau yang sudah yang tidak bisa lagi didamai di tempat. Oh iya. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya Bu ya? Tidak, ya. Kasus yang akan kita hadapi. Iya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu Ibu, ya terutama guru kelas dulu. Ya, setelah guru kelas ini kita cari lagi paling tidak guru agama. Ya, setelah guru agama sudah bertiga itu minta pasti ada solusinya kan? Kalau ada solusinya baru kita mengambil keputusan. Berarti bantuan dari warga sekolah, guru kelas, guru pendidikan agama. Kalau kita SD kan tidak ada guru bimbingan konseling, jadi guru kelas namanya. Tidak terasa Bu, ini bincang-bincang kita sudah sampai di pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pelajarannya etika yang harus kita terapkan pada seluruh siswa, karena etika itu ya menjurus ke pertama pendidikan agama, karena diajari bersopan santun, yang kecil kita sayangi, yang tua kita hormati. Itu saja mungkin dari Ibu. Kalau ada kekurangannya nanti dicari solusi yang lebih mendetil. Berarti ada pembelajaran yang baik dari setiap Ibu pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.